Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Tetapi Daud mengejar terus dengan 400 orang, sedang 200 orang tinggal di belakang, karena mereka terlalu letih untuk menyeberangi sungai Besor. Kemudian mereka menemukan seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Diberikan orang itu roti, lalu ia makan dan diberinya minum air. Diberikan pula kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Setelah makan, pulihlah semangatnya. Judul renungan pagi hari ini, rekan-rekan, jangan remehkan hal kecil. Setelah kota Siklak dibakar dan keluarga mereka diculik, Daud dan pasukannya sedang dalam pengejaran. 200 dari mereka terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan yang berat itu, mereka menemukan seorang asing yang hampir mati. Seorang Mesir yang ditinggalkan oleh tuannya karena sakit. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud dan pasukannya ketika ia melihat orang ini? Ya, mereka tidak melewati orang itu begitu saja. Yang mereka lakukan adalah bahwa mereka memberikan makanan dan air. Hal ini tampaknya sederhana, bahkan tidak penting dibandingkan misi mereka. Jika Anda ada di situasi Daud, akankah Anda juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh Daud dan orang-orangnya? Tetapi tahukah Anda bahwa ternyata orang inilah yang akan menjadi kunci untuk menemukan musuh, untuk menyelamatkan keluarga Daud dan pasukannya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya bekerja lewat hal-hal besar, mukjizat, keputusan penting, atau kemenangan besar. Tetapi lewat kisah ini, rekan-rekan, kita kembali diajar untuk melihat bahwa Tuhan itu ternyata bekerja lewat hal-hal kecil yang tampaknya sepele. Seperti memberi makan orang asing yang sedang sekarat. Jika Daud dan pasukannya hanya fokus kepada misi besar mereka mengejar musuh, dan ia mengabaikan orang Mesir ini, yang terjadi, rekan-rekan, mereka barangkali justru tidak akan pernah menemukan musuh mereka. Mereka tidak akan pernah menemukan kembali keluarga mereka. Dan mereka tidak akan pernah kembali merebut harta benda mereka yang telah dirampas. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan hari ini, Anda dan saya kembali diingatkan untuk belajar berhenti sejenak. Karena bisa jadi, rekan-rekan, ketika Anda berhenti sejenak, hal itu akan memberikan terobosan baru. Kadang kita terlalu fokus kepada target, kepada pelayanan, kepada tugas besar kita. Sampai-sampai kita lupa peka dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lewat renungan hari ini, rekan-rekan, kita diajak untuk tetap peduli, tetap peka, bahkan dalam kelelahan dan di dalam tekanan. Di tengah kesibukan hidup, adakah kita masih memberi perhatian kepada mereka yang terluka, kepada mereka yang membutuhkan di sekitar kita?
Kisah ini rekan-rekan mengingatkan kita bahwa hal kecil yang dilakukan dengan hati penuh kasih bisa menjadi bagian dari rencana besar Tuhan. Jangan lelah berbuat baik. Jangan remehkan pelayanan yang sederhana, karena bisa jadi seperti Daud. Terobosan besar dalam hidupmu dimulai dari hal yang kecil. Dimulai dari perbuatan kasih yang tampaknya sederhana. Kiranya lewat renungan hari ini rekan-rekan, Anda dan saya tidak lagi meremehkan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Karena barangkali dari situ Tuhan akan menyatakan kepadamu hal-hal yang jauh lebih besar. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat renungan hari ini. Kami belajar bahwa seringkali kami fokus kepada tujuan kami. Kami fokus kepada hal-hal besar. Dan ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu yang sederhana untuk kami perhatikan, untuk kami lakukan, yang seringkali Tuhan kami mengabaikannya. Padahal dari situ Tuhan mampu melakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Tuhan tolong kami untuk seperti Daud, punya kepekaan. Biarlah kami tidak mengabaikan hal-hal yang nampaknya remeh, karena kami percaya bahwa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi bukan karena kebetulan, karena Tuhan mau untuk kami mengalami hal-hal besar tatkala kami setia pada hal-hal yang kecil. Terima kasih, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.